15 Agustus 1945, berita mengemparkan tersebar lewat siaran radio. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Hiroshima dan Nagasaki hancur. Kekaisaran goyah. Namun berita ini diketahui oleh Sultan Syahrir. Ia pun menyebarkan informasi ini ke golongan muda dan mendesak proklamasi dipercepat sebelum Jepang sepenuhnya menyerah. Lalu para pemuda Indonesia langsung mengadakan rapat. Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Saudara-saudara, Jepang telah menyerah. Ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu. Proklamasi harus segera dibacakan tanpa izin dari siapapun. Kita tidak boleh menunggu lagi. Kemerdekaan adalah hak kita, bukan pemberian dari Jepang. Kita harus segera menemui Soekarno dan Hatta sekarang. Desak mereka agar proklamasi diumumkan besok, paling lambat 16 Agustus. Bung Karno, rakyat dan golongan muda mendesak agar proklamasi segera diumumkan sekarang juga. Saya mengerti semangat kalian, tetapi saya juga tidak dapat mengambil keputusan sendiri. Saya harus berunding dengan anggota tua lainnya. Tetapi Bung, kesempatan mungkin tidak akan datang dua kali. Jepang sudah tidak berkuasa lagi. Kita masih harus mempertimbangkan keadaan dengan hati-hati. Saya masih menunggu kepastian dari pihak Jepang. Kalau Bung Karno terlalu lama menunggu, maka rakyat bisa bertindak sendiri. Saya ingin kemerdekaan ini dilakukan dengan persatuan, bukan terburu-buru dengan adanya pertumpahan darah. Namun pertemuan tersebut berujung perbedaan pendapat yang tajam. Setelah beberapa rapat dilakukan dan golongan tua tetap memutuskan untuk menunda proklamasi, akhirnya golongan muda mengamankan Soekarno ke Rengas Dengklok agar tidak mendapat pengaruh dari Jepang. Bung Karno, Jepang telah menyerah. Proklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Jepang tidak akan membantu kita. Saya tidak bisa memutuskan sendiri. Ini bukan urusan satu orang. Ini urusan semua bangsa. Saya harus berunding dengan seluruh anggota PPKI. Tidak ada waktu untuk sidang-sidangan Bung. Sekutu bisa datang kapan saja dan mengambil alih kendali. Golongan muda tidak mau mundur. Akhirnya pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta diamankan dan dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang agar jauh dari pengaruh Jepang. Ahmad Soebardjo yang saat itu mencari keberadaan Soekarno dan Hatta pun diberangkatkan ke Rengas Dengklok untuk bertemu dan berunding dengan mereka. Kami paham dengan keinginan kalian, tapi proklamasi yang terburu-buru dapat menyebabkan pertumpahan darah yang tidak diperlukan. Saudara-saudara, saya datang ke sini untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta. Saya berani menjamin dengan nyawa saya sendiri. Besok proklamasi akan dilaksanakan, paling lambat pukul jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Baik, kami percaya kepada Ahmad Soebarjo. Kita kembali ke Jakarta. Pada malam hari dari Rengas Dengklok, rombongan tiba kembali Jakarta 23.30 waktu Indonesia Barat. Mereka memutuskan untuk istirahat sebentar di rumah masing-masing. Soekarno, Muhammad Yatta, dan Ahmad Soebarjo tiba di rumah Tadashi Maeda. Rumah itu menjadi tempat yang aman untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Laksamana di dalam, silahkan masuk.
Tuan Soekarno, Tuan Hatta, Tuan Subarjo. Terima kasih Laksamana Maeda atas bantuan Anda malam ini. Situasi saat ini cukup tegang. Kami hanya berharap semuanya berjalan dengan lancar. Tenanglah, saya sudah menjamin keamanan tempat ini. Kalian dapat berdiskusi dengan aman. Bantuan Anda sangat berarti bagi perjuangan bangsa Indonesia. Silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Saya harap malam ini menjadi awal yang baik bagi Indonesia. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana, Bu? Kalimat pertama itu tepat. Untuk kalimat kedua, bagaimana hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Itu memberi kepastian hukum tanpa memberi celah kekosongan kekuasaan. Saya usul, naskah ini ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja. Atas nama bangsa Indonesia, semua sudah diwakilkan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa penting dalam sejarah kita. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kuasa dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Di Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setiap langkah adalah bagian dari satu perjuangan besar. Kemerdekaan Indonesia bukan jatuh dari langit. Ia dipikul bersama oleh para pemimpin, oleh pemuda, oleh rakyat biasa yang berani bermimpi dan bertaruh nyawa. Rista, kenapa ya? Ayah sama ibu pulang. Ya. Kekosongan itu. Rista. Ibu. Halo ibu. Dari sini kita. Jadi
Dinda bicara.